Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya bisa membuat video kembali. Untuk kali ini, sahabatku, saya akan membicarakan tentang jalur jenis daripada pendidikan. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin sudah tahu kalau kita ini ada SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi, dan ada juga ada paket A, paket B, paket C. Itu bagaimana sih sebenarnya itu, apa yang disebutnya apa, jenis, jenjang, dan satuan-satuan seperti apa sebenarnya yang perlu saya bicarakan di sini. Oleh karena itu, saya akan perlihatkan sebagai bahan ininya, sahabat, ini biar sambil baca, biar sambil sama-sama, ayo kita belajar bersama, memahami, memahami dan menggali pengetahuan di Kampus Maya 21. Oke sahabat, ini kita akan berbicara tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Itu seperti apa? Berbicara tentang jalur, jenjang, dan jenis, kita ini berbicara di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistiknas, ya, Sistem Pendidikan Nasional. Itu telah diatur di sini di dalam ketentuan pasal 13 sampai pasal 32 dalam Undang-Undang Sistiknas tentang sistem pendidikan nasional. Itu yang kita sebagai pengantarnya gitu sahabat. Jadi kita ini kalau akan berbicara jalur, jenjang, jenis pendidikan, mungkin sahabat-sahabat yang belum memahami tentang adanya itu sebenarnya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, terus dari adanya PAUD, adanya sampai paket A, paket B, paket C, itu naungannya seperti apa gitu kan? Apakah ada undang-undangnya? Jelas, ini di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Misal, oke. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang apa itu jalur pendidikan, apa itu jenjang pendidikan, dan apa itu jenis pendidikan, gitu sahabat ya. Oke, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu di dalam pasal 1 angka 7 bahwa jalur pendidikan ini sudah dijelaskan. Apa sih sebenarnya? Yaitu wahana yang dilalui oleh peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Artinya sudah ini definisi dari Sistem Pendidikan Nasional, ya sahabat. Kemudian sekarang berbicara tentang jalur pendidikan, sebenarnya jalur pendidikan itu seperti apa? Jadi jalur pendidikan itu ada 3 sahabatku. Ada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Masing-masing itu memiliki satuan pendidikan masing-masing. Seperti pada pendidikan formal itu satuan di bawah pendidikan jalur formal itu adanya pendidikan dasar, menengah, dan sampai pada pendidikan tinggi. Seperti apa sahabat? Ini dari SD, SMP, SMA, SMK, MIMT, SMA, dan sampai perguruan tinggi. Itu adalah jalur pendidikan formal. Kemudian pendidikan non formal, jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Ya, jadi ini apa saja sekolah yang disebut pendidikan non formal jalurnya, yaitu SKB. SKB ini Sanggar Kegiatan Belajar. Kalau PKBM Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Keagamaan. Dan di dalam pendidikan non formal itu sekolahnya diantaranya adalah paket A, paket B, paket C, yaitu melalui jalur pendidikan non formal.
Jadi kalau paket A setaranya dengan formalnya SD, paket B setara dengan formalnya SMP, paket C setara formalnya dengan SMA, SMK gitu ya. Itu adanya pendidikan non formal di PKBM SKB itu yang menjalankan program yaitu pendidikan pelestarian paket A, paket B, dan paket C. Kemudian sahabat, pendidikan informal, jalur pendidikan keluarga, yaitu di keluarga-keluarga yang eh, menjalankan suatu kegiatan pembelajaran, misalnya dari orang tua ke anak, gitu ya. Itu informal. Sekarang ke jenjang, sahabat. Jenjang pendidikan sebenarnya ini nanti kita berdiri. Ini juga masih berdasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, nomor 20 tahun 2003, yaitu dalam pasal 1 angka 8. Ini saya tambahkan, kalau ini kan sebenarnya jenjang itu ada dasar, menengah, tinggi gitu ya. Cuman saya ini masukkan tambahan, ini sebenarnya prasekolah belum termasuk dalam jenjang. Ini prasekolah ini PAUD. PAUD itu ada Kober, ada TK, SPS, TPA. Jadi sebenarnya ini masuknya di dalam jalur non formal. Itu sahabat. Jadi RA ini kan jalur Kemenag ya, Kementerian Agama ini. Kalau PAUD itu Kemendikbud ya. Terus gimana jenjangnya itu dari pendidikan dasar? Pendidikan dasar itu merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah yang dapat. Nah, apa pendidikan dasar? SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat. Nah, bentuk lain yang sederajat yaitu tadi pendidikan paket A gitu. Terus madrasah MI, madrasah ibtidaiyah ya, atau bentuk lain sederajat. Sekolah menengah pertama dan madrasah sanawiyah itu sederajat. Terus di non formal yaitu yang sederajatnya itu non formal. Kalau SD paket A, SMP paket B, dan kalau SMA pakai C gitu. Itu tapi ini kan pendidikan dasar. Kalau SMA itu pakai C itu adanya pendidikan menengah. Itu jenjang. Jadi jenjang itu ada dasar, menengah, dan tinggi. Kalau jenjang, kalau jalur ada formal, non formal, dan informal. Oke, untuk pendidikan menengah itu dari pendidikan umum, pendidikan menengah kejuruan, itu termasuk kejuruan pun SMK, MAK gitu ya. Kalau non formalnya apa? Pakai C gitu. Kalau ini pendidikan menengah. Pendidikan menengah untuk formalnya SMA, MA, SMK. Kalau non formalnya untuk pendidikan menengah itu dengan cara pakai C. Pendidikan tinggi, jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, doktor, dan diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Itu jadi saya ulangi lagi, kalau yang namanya jalur itu ada jalur formal, non formal, dan informal. Kalau jenjang itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekarang jenis pendidikan, sahabat. Jenis pendidikan ini tertuang dalam pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang Sisdiknas Sistem Pendidikan Nasional. Jadi sistem ini sudah dikelompokkan didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan dalam satuan pendidikan tersebut. Misalnya di sini, sahabat, apa saja ini banyak sekali. Ada pendidikan umum, jenisnya itu pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan khusus. Ya. Sekarang pendidikan umum itu merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan untuk peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini pendidikan umum. Tadi seperti saya sudah sampaikan, dia sifatnya tidak ada keterampilan khususnya. Kemudian kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Ini vokasi, sekarang kejuruan itu di vokasi ya. Ada keterampilan khusus. Kemudian akademik,
pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi. Nih, kalau ini masih dalam jalur umum itu menengah sampai menengah. Kalau ini akademik itu merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Jadi keilmuan kekhususan, karena kalau sudah di program sarjana, pasca sarjana itu sudah dikhususkan mau jadi keahliannya apa. Itu akademik. Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Profesi ini misalnya sudah sarjana, kita masuk lagi pendidikan di pendidikan tinggi akan menghasilkan sebuah keahlian tertentu. Seperti misalnya guru menjadi akan ada sertifikat ya, apa? Ada ya tunjangan sertifikasi. Ini pendidikan profesi ini misalkan dari orang yang tadinya bukan misalnya guru ya, gurunya dari sarjana hukum, supaya sesuai dengan profesi karena guru maka ikut pendidikan profesi gitu. Jadi pendidikan untuk menyesuaikan apa yang sedang dilakukan dalam pekerjaannya sesuai supaya terjadinya linearitas. Gitu. Sekarang pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Oh, pendidikan vokasi ini pendidikan keterampilan, artinya bisa bidan, bisa ahli pariwisata atau hotel gitu. Ini termasuk vokasi. Itu pelayaran, itu masuk vokasi. Pendidikan keagamaan. Sekarang sahabat, pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang mempersiapkan peserta untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Jadi pendidikan agama ini dikhususkan untuk ahli agama gitu, untuk bidang ahli keagamaan. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada jenjang pendidikan dasar atau menengah. Ini SLB, biasanya di SLB sekolah luar biasa, pendidikan khusus sekolah luar biasa. Dan ini sekarang itu yaitu ada pendidikan masyarakat jalurnya, ada pendidikan masyarakat, ada jalurnya pendidikan non formal. Ini tuh pendidikan khusus kan sekarang satu direktorat ya dengan pendidikan masyarakat, yaitu jalur pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat. Oke, terima kasih, itu saja secara singkat, saya cepat singkat dalam kita membicarakan tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi kalau jalur itu ada 3, formal, non formal, dan informal. Kalau jenjang ada dasar, menengah, dan tinggi, dan ditambah sekarang itu bisa mungkin prasekolah ya. Kalau terus jenisnya itu ada banyak tadi, ada vokasi, ada profesi, ada khusus, ada keagamaan, itu jenisnya. Ya gitu saja sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Saya stop dulu ini. Mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya dan umum sahabat semua yang belum mengetahui tentang atau ingin memahami tentang jalur jenis dan jenjang pendidikan sebagai penambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa lagi dengan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.